بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama teman-temannya saya tidak menggubris atau mereaction video dari Bapak Idrus Ramli. Entah kenapa teman-temannya, di dalam video ini membuat hati saya tergelitik ingin sekali mereaction video Bapak Idrus Ramli ini. Di dalam video ini teman-temannya, Bapak Idrus Ramli mengungkapkan suatu yang cukup monohok. Bapak Idrus Ramli ini mengatakan makruh katanya sholat berjamaah jikalau imamnya itu imam Wahabi. Dan selain makruh, Bapak Idrus Ramli ini juga mengatakan sholat apabila kita sholatnya di belakang imamnya Wahabi itu membuat sholat kita tidak khusyuk. Apa benar demikian? Sedangkan saya tiap hari teman-temannya sholat di belakangnya imam NU. Malah realitanya sholat imamnya dari Kiai NU itu terlalu cepat kalau menurut saya. Malah itulah yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Mana sholatnya terlalu cepat, bacaannya juga nggak sempurna, dari tartilnya, dari makhorijul hurufnya, dari panjang pendeknya, kadang banyak yang salah. Sangat sedikit teman-temannya saya memperhatikan di masjid-masjid yang imamnya Kiai NU itu sholatnya lambat dan tartil. Beda sekali teman-temannya apabila kita menjumpai sholat di belakangnya imam Wahabi yang dikatakan ingin sekali mereaction video Bapak Idrus Ramli ini. Karena di dalam video ini secara tidak langsung Bapak Idrus Ramli menghakimi bahwa orang-orang salafi yang dijuluki Wahabi itu begitu najis di depan Bapak Idrus Ramli ini. Sampai mengatakan jika di sebuah masjid ada imamnya imam Wahabi, maka sholat kita sah tapi makruh. Nauzubillah teman-teman ya. Ini dia videonya. Ya, apa hukumnya sholat bermakmum kepada imam Wahabi dan sholat di masjid yang orangnya Wahabi? Kalau bermakmum kepada imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh dan masih lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri lebih baik. Kalau ada pilihan di sini masjid Babus Salam, lalu di dekat-dekat sini ada masjid Wahabi, maka ke sini. Mengapa? Kalau di sini maka hukumnya sunnah, tidak makruh. Kalau cuma numpang di masjidnya gak apa-apa, tapi kalau imamnya Wahabi, sholatnya sah tapi makruh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufah dan kitab-kitab lain, lebih baik sholat sendiri. Mengapa lebih baik sholat sendiri? Biasanya kalau imamnya beda akidah, jamaahnya agak khusyuk, berundel hatinya. Saya ini pernah pulang dulu tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2014 atau 13. Saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah naik bis sampai di Surabaya subuh. Saya sholat di terminal ada musola. Ternyata imamnya gak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Setelah itu gak baca kunut. Akhirnya hati ini gerundel. Apa gerundel itu? Jengkel. Waduh, kok ini imamnya ini. Setelah itu ingat, makanya kata para ulama, bermakmum kepada orang beda akidah itu makruh. Mengapa? Kita jadinya sholat tidak khusyuk. Padahal walaupun imamnya Ahlus Sunnah sudah sering gak khusyuk. Apalagi kalau imamnya Wahab sudah gak khusyuk, jengkel lagi. 2 kali. Kita ini bukan kekhusyukan lah. Walaupun imamnya Aswaja gak khusyuk juga. Cuma walaupun gak khusyuk masih senang. Tapi kalau imamnya Wahabi sudah gak khusyuk masih tambah jengkel. Mendengar apa yang disampaikan Bapak Idrus Ramli ini teman-teman ya, entah setan apa yang merasuki Bapak Idrus Ramli ini. Kayaknya Bapak Idrus Ramli ini begitu bencinya dengan dakwah salafi. Mungkin dikarenakan teman-teman ya, Bapak Idrus Ramli ini sudah kurang pendapatannya karena ya dakwah salafi sudah tersebar luas di mana-mana. Jadi amplopnya Bapak Idrus Ramli ini sudah tipis, nggak setebal yang dulu. Beda sekali teman-teman ya dengan jawaban Ustadz Salafi ketika ada jamaah yang bertanya, bagaimana jika kita sholatnya bersama imam dari Nahdlatul Ulama?
Jawaban dari Ustadz Salafi ini sangatlah jauh berbeda. Tidak seperti yang diungkapkan oleh Bapak Idris Ramli tadi, teman-teman ya. Kelihatan seperti sangat jijik lah dengan orang-orang Salafi. Padahal kita ini sama-sama Muslim. Kita ini syahadatnya sama, Al-Qur'annya sama, kitab-kitab hadisnya sama. Tapi kok sampai segitunya loh Bapak Idris Ramli. Dan ini dia teman-teman ya, jawaban Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah, di saat ditanya bagaimana hukumnya sholat di belakang yang imamnya imam dari NU. Ini dia jawabannya. Ustadz, saya setiap hari sholat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustadz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Apakah selama saya sholat subuh tersebut tidak sah atau berdosa? Karena saya pernah mendengar Ustadz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Naam jemaah. Hukum asalnya makmum itu wajib mengikuti imam. Dan kalau bicara tentang kunut subuh itu, memang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyariatkan kunut. Dan hadisnya ada yang menyebabkan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dan kalau saya Maliki juga berpendapat bahwasanya kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan setiap sholat subuh, karena memang ada hadisnya. Hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tara. Nabi alaihi salatu wasallam pernah kunut selama 1 bulan. Kemudian beliau meninggalkan. Illa al-fajr falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Kecuali salat subuh, beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Kalau saya hadis ini riwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya kita harus kunut ketika salat subuh. Tapi di hadis lainnya mengatakan Nabi enggak, Nabi berhenti, enggak kunut kecuali kunut nazilah. Maka di masanya Abu Bakar enggak kunut, Umar juga enggak kunut. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Bahkan ada athar ya, ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan Abu Bakar kunut, Umar kunut. Jadi masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka kita harus berlapang dada. Dan ketika antum bermakmum, ana lebih mengikuti pendapat ikutin imamnya, karena imamnya melakukan kunut karena ada landasan, walaupun landasan itu didhaifkan oleh imam yang lainnya, seperti itu. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan juga jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Seharusnya seperti itu teman-teman, jawaban yang bijak di saat ada jamaah yang bertanya tentang persoalan yang umum. Lagi sholat ini tentunya itu persoalan yang umum. Karena tata cara kita sholat, maupun itu NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, ataupun Salafi, mereka sama. Mungkin hanya sebatas khilaf-khilaf yang sedikit lah antara pergerakan-pergerakan sholat. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak, ada yang pakai bismillah, ada yang enggak. Itu hanya persoalan khilaf biasa di antara para ulama. Dan kenapa teman-temannya kita harus berlebihan menanggapi pertanyaan jamaah, apalagi sampai-sampai bilang sholat kita makruh gara-gara nggak baca bismillah katanya. Alhamdulillah teman-temannya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.